Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, sahabat-sahabat saya juga yang ada di RGR FM Tulungagung, FM 90,1, juga sahabat RSL Nganjuk, FM 105,3, dan juga sahabat Praja Angkasa Trenggalek, FM 88,9. Semangat pagi, akhir pekan ya, hari Sabtu yang cerah. Pagi hari ini saya Tika Amsar hadir kembali untuk menemani Anda. Setiap Sabtu pagi kita di program Digital Business Series. Kali ini saya juga akan ajak Anda hari ini ya untuk membahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization di bagian ke-11. Wow, sudah di bagian ke-11. Kira-kira pekan lalu ada yang ikutin dialognya nggak sih? Tentang tutorial content marketing WordPress personalization yang di edisi atau di bagian-bagian sebelumnya. Anda bisa ikuti ya kalau memang ternyata pekan-pekan yang sebelumnya, edisi-edisi yang sebelumnya ketinggalan. Nanti dari teman-teman Suara Sidoarjo Channel akan hadirkan cuplikan perbincangannya untuk Anda. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu, di klik tombol loncengnya juga di Suara Sidoarjo Channel. Oke deh, hari ini saya juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita yang akan berbagi ilmunya juga tentunya dengan Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Beliau ini adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup bersama Bapak Muhammad Idham Ashari. Pak Idham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Idham gimana kabarnya juga? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, pagi ini mau ada acara Pak Idham hari ini, liburan panjang. Oh, nggak kemana-mana sih, cuma nanti pergi sebentar. Oke, baik. Iya deh. Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Iya sih, kayaknya kalau liburan panjang gini justru jalanan semakin ramai deh kayaknya ya. Iya, betul Mbak Tika. Yang ke arah, kalau di Jakarta kan biasa ke puncak tuh ya. Puncak Bogor. Kalau di Surabaya mungkin ke Malang kali ya, Sidoarjo ya. Ke Malang, ke mana Pandaan itu kayaknya juga yang Pandaan, dataran ya. tinggi itu. Pandaan dekat Malang ya? Iya sih, tapi kalau dari Surabaya, dari Sidoarjo, Pandaan dulu, baru nanti lurus lagi, baru ke arah Malang. Lebih dekat sih sebetulnya. Dingin ya, kalau nggak salah dingin. Iya, dingin. Kalau semakin tinggi ya pastinya semakin dingin. Oke deh, baik. Iya, sahabat Suara Sidoarjo, hari ini bersama Pak Idham, nanti kita mau bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization ya. Ini sudah di bagian yang ke-11 ya, Pak Idham. Tadi pagi juga sudah nyapa juga nih di YouTube Suara Sidoarjo, disapa juga oleh sahabat-sahabat yang sedang tugas juga di Praja Angkasa Trenggalek. Salam sehat sejahtera selalu. Amin. Terima kasih, saling mendoakan ya. Doa yang baik kembali pada yang mendoakan. Oke deh Pak Idham, ini kita mau bahas di bagian yang ke-11. Saking banyaknya itu ya, sudah ke sebagian yang ke-11 ya. Wow. Iya, kenapa makin banyak sahabat? Karena WordPress itu penting. Dan nanti saya mungkin nggak ngulang lagi. Setelah ini kan kita akan masuk ke materi YouTube ya. Mbak Tika, ini mohon maafnya agak panjang banget nih. Karena saya lagi nyiapin, ini kan personalisasi. Pastinya kan tampilan webnya harus human-centric marketing pendekatannya, atau ke bawahnya lagi human-centered design. Nah, saya lagi tim saya lagi buat beberapa web agen asuransi. Nanti saya tunjukin deh. Agen asuransi lagi moncer nih, lagi pandemi COVID-19 nih. Asuransi kesehatan ya. Iya, kesehatan jiwa termasuk investasi. Nanti, tapi ini begini ya Mbak Tika, ini mungkin terakhir atau besok ya. Mungkin saya langsung masuk ya ke Zoom biar langsung posting deh. Ini udah lama nggak posting nih.
Nanti saya tunjukkan posting di website sendiri. Ya. Udah bagus ya, apa namanya, SEO analysis dan readability analysis. Nanti juga posting di webnya komunitas, copy paste dari web saya. Cuman saya bukan tempel, saya comot, ambil masuk ke web komunitas. Terus sumbernya di mana? Sumbernya ya web saya dong. Nah, coba saya masuk langsung deh biar langsung praktik aja dan langsung kita posting ya Mbak Tika ya. Langsung posting. Ya. Dan kemarin-kemarin kan ada sedikit permasalahan ya. Saya tunjukkan kan minggu-minggu kemarin bagaimana SEO analisis kok jadi orange, seharusnya kan hijau gitu ya. Nah, nanti saya tunjukkan dengan web yang settingannya bahasa Inggris, web saya sendiri, dan web yang settingannya bahasa Indonesia. Agak berbeda, sahabat. Lebih enak mana, lebih bagus mana Pak Idam? Dua-duanya sih sama, bisa menuju halaman satu Google. Itu tergantung orang yang ini ya, yang apa namanya, pribadinya itu. Dia mau tampilan Inggris, tapi ya untuk pemula saya pikir sahabat bagusnya sih bahasa Indonesia, karena kata-katanya kan agak sedikit ini ya, agak sedikit nyusahin lah bagi pemula maksudnya. Iya. Bagi pemula, tapi bagi yang sudah paham, apalagi mahir, saya pikir bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia aja deh saya pikir lebih bagus ya, karena dari sisi readability analysis kelihatan Mbak Tika, kelihatan mana yang kira-kira kan beda tuh bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Iya. Pasti beda dong. Nah, oke, ini saya udah join ya, saya udah join langsung aja. Jadi permasalahan minggu kemarin sahabat itu paling sering ya Mbak Tika ya, paling sering itu subheading. Sering banget subheading, karena katanya terlalu banyak ya Mbak Tika ya. Kan sampai 1000 kata nih sekarang nih. Kalau 100 kata, kemarin saya sering coba sih, bukan kemarin, tiap hari saya coba di web mana aja ya. Jadi kalau satu paragraf tuh aman gitu ya, aman. Kalau yang sudah 300 kata setengah aman. Kalau 1000 kata ya nggak amannya dari sisi subheading gitu ya. Subheading. Saya udah ini ya, saya udah masuk. Coba saya share langsung deh. Saya share langsung biar kita posting juga hari ini. Biar sahabat tahu ya. Ini menarik sekali WordPress. Menarik banget. Mengapa menarik? Karena kita bisa ngapain aja di WordPress. Beda dengan di Instagram, YouTube. Instagram caption berapa kata sih? Terus YouTube description kalau nggak salah sekitar 5.000 kata ya, YouTube ya. Cuman panjang-panjang jarang sekali di YouTube kan. Yeah. Yang penting kan videonya bagaimana, thumbnailnya bagaimana, terus bagaimana bisa muncul dalam satu Google. Nanti saya paparin deh setelah ini. Tapi setelah materi ini selesai, sahabat, saya nggak bakal balik lagi nih, makanya perlu dicamkan karena udah panjang banget ya. Nanti tinggal sahabat lihat di Suara Sidoro channel ya. Tika ya, tinggal cari-cari aja materi-materi kemarin, bahkan dari yang segmen pertama tuh dari sisi localization, terus sampai ke storytelling, dan sekarang sudah tampil ya. Oh, udah tampil ya, oke, udah tampil ya. Tampil, oke, ini cukup bagus ya. SEO udah good. Kenapa readability-nya oke? Karena settingan saya bahasa Inggris tuh. Perhatikan ya sahabat, sebelah kiri media, comments, feedback, bahasa Inggris kan. Nah, nanti saya tunjukkan settingan bahasa Indonesia ini. Ini beda ya. Ini punya komunitas, Kompas Nusantara. Ini big boss-nya Bapak Yudi Ananta nih. Yeah. Nah, ini kan bahasa Indonesia nih ya, sahabat ya, sebelah kiri. Semua post tambah baru bahasa Indonesia ya, kategori, tapi SEO-nya masih orange. Nah, keterbacaannya malah terbalik nih, sahabat. Malah bagus. Oke, saya ke ini dulu deh, ke website pribadi. Kita langsung posting ya. Nah, saya ulang lagi ya sahabat ya, kalau kita buat artikel atau narasi yang panjangnya 1000 kata, pastinya kita harus riset. Ini saya highlight deh. Riset kata kuncinya apa? Di sini judulnya strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Artinya kita harus menggunakan kata yang panjang supaya nggak berdarah-darah lawan yang big semua gitu ya. Strategi investasi toh ya janganlah, lawannya berat banget. Di risetnya menggunakan Google Chrome Incognito, saya udah paparkan beberapa minggu yang lalu. Nah,
Ini setelah itu ini namanya subheading 2 ya, heading 2. Heading 2 terserah apa aja judulnya yang pasti sesuai dengan narasi kita di bawahnya. Di sini saya tulis karena mengenai forex, strategi investasi forex. Nah, ini penting nih sahabat. Paragraf pertama penting banget nih karena yang diperhitungkan oleh Google gitu ya. Google dan juga nanti jadi tampilannya di snippetnya Google ketika orang mencari strategi investasi forex, enter gitu. Nah, dapatnya kebetulan saya ambil ini untuk meta description sahabat. Kata-kata di sini di paragraf pertama ini harus ada kata-kata yang mengandung kata kunci yang kita sasar. Ini saya sorot ya, strategi investasi pada saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Ini saya sorot ya. Nah, ini dia. Persis sama ya, sahabat ya. Dan jangan lupa call to action. Ini penting karena personalization call to WA nomor HP saya sendiri. Nah, ini namanya subheading berikutnya, subheading 3 di sini disebut karena di atas sudah disebut subheading 2. Pastinya sini subheading 3, nanti selanjutnya ada subheading ketiga yang kedua, ketiga, keempat, bahkan di dalam subheading 2 itu ada lagi subheading gitu ya. Nah, ini subheading ya, subheading 2, ini juga subheading 2, dana darurat, terus, subheading 3, dan selanjutnya, seterusnya, ini saya copy nih sampai 1000 kata, sahabat. Saya ambil kamus forex dari seputarforex.com, karena cukup panjang ya 1000 kata, nggak apa-apa asalkan sumbernya ditulis. Oke, mungkin kita posting aja ya Mbak Tika ya. Kita posting. Nah, mengapa WordPress ini bagus? Karena bisa sharing, ada plugin sharing otomatis ke beberapa sosmed, sahabat. Bagus kan? Di sini saya ada Facebook fanpage saya pribadi, saya sorot ya. Facebook fanpage saya pribadi, ada Facebook yang lain juga, ada Twitter, bahkan 3 nih Twitternya. 3, terus ada LinkedIn juga. Tumblr saya cukup ini ya, cukup 4 aja sahabat ya. Ada Facebook fanpage, terus Twitter, terus tadi LinkedIn penting banget karena networknya besar sekali ya. Follower saya di LinkedIn kalau nggak salah, bukan follower ya, network istilah di LinkedIn. Kalau di Facebook kan friend ya, Mbak Tika ya. Kalau di Twitter follower, kalau Instagram follower, kalau LinkedIn namanya network. Network. Network saya ada sekitar 16.000 lebih kalau nggak salah ya. Ini penting banget. Karena isinya para profesional pekerja dan biasanya banyak businessman dan bahkan investor loh, sahabat. Penting kan? Nah, dan satu lagi Tumblr ya. Saya cukup 4 ini aja. Credibility mengapa masih orange? Karena settingan saya bahasa Inggris nggak masalah, saya tunjukkan ya. Nah, tapi SEO-nya udah good nih, keren kan? Udah good. Saya seneng loh Mbak Tika good. Padahal saya sering ngelakuin ya, tapi saya seneng juga gitu. Jadi begini sahabat, hal-hal yang kecil itu jangan ini, walaupun hal kecil kita gembira deh, bahagia deh. Karena dengan bahagia, ada tuh mentor itu di Kompas Nusantara. Bagaimana mencapai bahagia gitu, experience-nya bagaimana, itu penting loh. Wah, itu. Kita sudah bahagia, waduh, jadi self actualization kita udah sampai ke atas, udah paling atas ya Mbak Tika ya, karena udah bahagia. Nah, makanya hal yang kecil ini walaupun saya sering lakukan Mbak Tika, tapi saya bahagia juga gitu. Mentang-mentang saya sering ngelakuin, biasa aja, enggak, saya bahagia, saya senang banget loh. Saya senang banget, walaupun saya sering lakuin gitu. Saya pikir saya bisa gitu ya. Karena nyaris setiap hari saya bisa 3 web sehari itu saya lakuin. Saya bahagia karena saya akan paparkan ke sahabat gitu. Berhasil loh. Artinya sahabat juga tetap bahagia dong. Nah ya, ini readability-nya kenapa masih merah? Nggak masalah ya, karena settingan saya bahasa Inggris. Tadi kan di web lain ya, hijau ya, karena settingan bahasa Indonesia. Nah, SEO-nya hijau semua. Jadi minggu kemarin kalau nggak salah ini, bahagia banget Mbak Tika saya ini. Ini bagus nih. Jadi SEO title width, jadi panjang dari judul itu melebihi yang dianjurkan, nggak masalah ya, nggak masalah karena toh yang di atas sudah hijau kan. Ini selalu, kalau untuk yang long tail keyword, ini selalu ini, sahabat, selalu merah atau orange, nggak masalah ya. Yang penting atasnya sudah hijau, SEO analisisnya. Outbound links-nya sudah bagus, artinya saya udah menuju ke Wikipedia, saya biasa setting ke Wikipedia. Interlinks-nya, you have enough interlinks, artinya menuju ke halaman sebelumnya atau menuju ke halaman yang bakal kita mau naikin ke halaman 1 Google, sahabat. Misalnya saya mau naikin, misalnya contoh kasus Mbak Tika ya, Mbak Tika
tulis postingan hari ini misalnya jasa MC di Jakarta, tapi internal linknya atau link yang di dalam itu jasa MC di Sidoarjo. Loh, kenapa Mbak Tika? Saya gini, Mas Idam, saya mau naikin di jasa Sidoarjo dulu deh gitu. Oh bagus gitu, artinya Mbak Tika kan mau naikin jasa MC di Sidoarjo dong, karena kan domisili Mbak Tika di Sidoarjo, komunitasnya ada di Sidoarjo. Saya pikir bagus itu untuk internal linknya Sidoarjo terus, nggak masalah ya. Nanti otomatis naik ke halaman 1 Google loh Mbak Tika, otomatis. Terus key press introduction artinya kata kunci yang dalam introduksi tadi ya di part pertama bagus karena udah ada. Terus density-nya itu, nah ini ya sahabat, clue-nya gini ya, kalau 1000 kata jadi kata kunci yang kita sasar itu cukup 3 aja ya disebar ya. Kalau lebih ini bakal merah ini. Terus key press in meta description, di dalam meta description ini ya, ini penting ya meta description. Ini ya sahabat investor, kali ini saya akan bercerita perihal strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, call nomor HP saya. Ini bakal muncul di pencarian orang gitu ya. Kalau orang nyari ini namanya snippet gitu ya. Terus selanjutnya ada previously used key press, artinya saya nggak menggunakan kata kunci ini sebelumnya. Ya jangan, nggak bagus ya sahabat ya. Bisa juga kita gunakan tapi nanti Google bingung Mbak Tika. Ini kok ada jasa MC Sidoarjo, besok ada juga sama. Ini kata Google mau yang mana nih Mbak Tika? Ini serius nggak sih? Mau yang halaman 1 itu gimana? Jadi sebisa mungkin atau bukan sebisa mungkin ya harus ya, saya pikir harus setiap kita posting itu kata kunci beda. Tujuannya supaya database kita banyak banget, sahabat. Artinya kata kunci, kalau sudah kata kunci sudah banyak, kita bakal menuju ke authority. Kita sudah expertise, Mbak Tika expertise di jasa MC. Setelah expertise itu trustworthy, orang sudah trust. Terakhir adalah authority. Authority sudah menjadi raja. Artikel Mbak Tika mungkin sudah 100 lebih, nah itu authority. 100 juga bisa loh Mbak Tika. 100 bisa kalau mau 1 Google bahkan hampir setiap hari kalau pesaingnya sedikit sahabat. Contohnya begini, apa yang sedikit ya? Jual mobil Ferrari sedikit nggak Mbak Tika? Saya pikir sedikit ya. Pasti sedikit kalau yang jual mobil Ferrari ya. Saya pikir yang jual mungkin cuma 1 kali di Jakarta ya. Pesaing sedikit, 100 postingan bakal menuju ke halaman 1 Google. Tapi kalau kita jual baju kaos, wow pesaingnya jutaan kali. Itu kita harus 1000 artikel saya pikir ya, supaya bisa menjadi raja, menjadi authority. Nah selanjutnya gambar penting ya, 1 gambar minimal, terus ada video YouTube, terus panjang teksnya di sini tertulis the text contains ada 1563 words ya, good job. Terus key press in title, ada kata kunci di judul pastinya setelah kita riset. Terus key press in Slack ini linknya ya, linknya kan ini nama Slack ini linknya kan seperti ini ya, linknya itu mana Slack ya? Oke, itu link ya. Oke, kita posting aja ya supaya nggak berlama-lama ya, sahabat ya. Oke, kita publish ya. Setuju ya Mbak Tika ya? Iya. Publish ya. Publish. Kita menuju ke webnya komunitas. Jebret. Publish. Oke, kelihatan ya publish ya. Oke. Nah, nanti minggu depan coba deh, apakah menuju ke halaman 1 Google? Oke, sudah publish. Ini sedang jalan. Oke, sudah publish ya. Sudah publish. Sekarang saya menuju ke webnya komunitas. Nih, persis sama ya. Web komunitas ya. Kompas Nusantara, kompasnya2.id. Nah, di sini berbahasa Indonesia semua settingannya. Saya sengaja buat bahasa Indonesia. Dan sama persis ini publish-nya untuk share ke otomatis Facebook fanpage-nya Kompas Nusantara, saya sorot ya. Tadi beda kan ya, Mbak Tika ya. Ini ada Facebook fanpage-nya, terus Twitter saya sendiri, dan Twitter Kompas Nusantara juga ada ya. LinkedIn saya pribadi, terus Tumblr juga ada, Tumblr-nya Kompas Nusantara. Persis sama, ini saya copy paste dari web saya, nggak masalah, asalkan disebutkan sumbernya. Sumbernya apa? Sumbernya itu ya website sendiri, saya cantumkan di bagian akhir. Jadi begini, Mbak Tika sah-sah aja comot artikel saya Mbak Tika, asalkan sumbernya disebut. Tapi yang rugi Mbak Tika juga kan.
itu artikel saya itu. Closing ke saya dong. Karena pasti ketahuan ya kalau ambil Iya. dari web lain terus nggak dikasih keterangan gitu ya, sumbernya dari mana Iya, itu pasti ketahuan takutnya juga marah ya. ya Mbak Tika ya. Marah nanti kita di ban. Mereka Oke. nanti ngadu ke Google, dianggap spamming, mereka lapor ke Google, kita dianggap spamming, akhirnya ya artikel kita hilang dari pencarian Google gara-gara kita di report ya, di report sama orang yang punya artikel. Nah ini saya tulis ya sumbernya itu di website sendiri. Saya sih gampang-gampang aja. Saya mau posting di komunitas gitu. Karena saya ada di komunitas ini ya. Ya. Nah, coba bandingkan ya. Tadi kan readability-nya orange karena settingannya bahasa Inggris. Nah, coba kita lihat. Ini keterbacaan ya. Keterbacaan bahasa Indonesia. Hijau deh. Keterbacaan. Nah, hijau semua ya. Beda ya, sahabat ya. Karena saya setting bahasa Indonesia di awal. Nah, perhatikan sebelah kiri ya. Tulisannya semua post, tambah baru. Kan bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Inggris, add post, kategori, terus laman ya. Laman ini bahasa apa nih? Bahasa Indonesia ya. Laman, kalau bahasa Inggrisnya page gitu ya. Komentar, kalau bahasa Inggrisnya comments, terus kontak. Nah, kontak masih bahasa Inggris nih. Terus profil di bahasa Inggrisnya profile, peralatan ya. Peralatan ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya settings kalau nggak salah ya. Terus, tools kalau nggak salah, tools, kalau pengaturan settings, terus dan seterusnya ya. Nah ini ya, perhatikan ya, keterbacaan ini readability analysis, kalimat pasif artinya bagus ya, jadi kalimat pasifnya sedikit, dan sebisa mungkin banyakkan kalimat aktif ya dengan kata me, di terlalu banyak gak bagus. Terus kalimat berurutnya bagus juga, maksudnya tidak jarang kalimat berurut seperti satu, mau apa, dua, mau apa, tiga, mau apa, ya nggak bagus dong. Terus sebenarnya subjudulnya bagus ya, karena banyak sekali subjudul, panjang paragraf bagus, karena di setiap paragraf itu kira-kira 3 baris ya, 3 baris kalau satu paragraf itu, satu paragraf itu 20 kata, panjang kalimat beberapa paragraf itu bagus, karena di satu paragraf cukup 3 baris, Kata transisi bagus artinya ada kata penghubungnya seperti dan atau gitu ya. Jangan sampai kita menulis bla 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 koma terus ternyata nggak ada dan nggak ada ataunya Mbak Tika atau selanjutnya itu penting banget biar orang tahu kira-kira setelah itu maksudnya apa gitu dan atau selanjutnya therefore before that segala macam ya first of all secondly firstly itu kalau bahasa Inggrisnya. Nah ini masalah nih Mbak Tika, SEO ini masih orange ya. Mengapa orange? Nah SEO orange. Nah ini nanti kita kotak-katik lagi ya minggu depan. Nah katanya masih orange sih. Frasa kunci pada pembukaan ini saya aneh nih, saya bingung sendiri Mbak Tika. Frasa kunci dan sinonim tidak muncul loh. Perasaan muncul deh. Nah, kenapa ya. Pak? Kok bisa gitu biasanya? Nah, ini biasanya begini ya Mbak Tika. Biasanya mungkin saya nggak ngupdate pluginnya. Pertama. Kedua, saya nggak ngupdate WordPress-nya. Terus ketiga, suka-suka Google. Urusan gue, apa urusan lu kata Google. Bisa begitu juga nih Google nih ya. Iya, jadi begini ya, sahabat ya. Ini nggak bukan ilmu pasti. Ini suka-sukanya Google gitu ya. Padahal saya udah benar loh Mbak Tika. Saya yakin udah benar. Tadi kan disebut kata Google ya, kata Google di paragraf pertama nggak ada kata kunci tuh loh. Saya udah nulis loh, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Ini dia ada. Kenapa bilang Google nggak ada? Tapi nggak perlu khawatir Google nanti ketika dioprek-oprek, mungkin besok bakal bisa loh. Tiba-tiba bisa aja. Ketika saya update pluginnya, mungkin plugin saya belum update, terus saya belum update WordPress-nya, terus saya belum update. 2 itu aja kali ya, plugin Yoast-nya dan WordPress-nya, kira-kira gitu ya. Terus kadang kalau misalnya ngoprek-ngoprek dikit, loh kok jadi hijau. Nah ini seperti ilmu ini ya, bukan ilmu pasti, ilmu apa ya istilahnya ya. Dalam tanda kutip nggak pasti deh. Ya pokoknya dicoba-coba gitu ya Pak Idam ya. Nah itu dia clue-nya itu Mbak Tika. Dicoba-coba try and error. Jadi jangan terpaku dari kata-kata saya. Oh harus. Tapi itu kata-kata saya itu penting ya, artinya aturannya begitu. Sebagai dasar aturannya ya. Dasar, basicnya ya, basisnya di sana. Cuman coba-coba deh, ketika kita udah benar, kok Google menyatakan tidak benar. Kita coba-coba lagi. Bahkan coba-cobanya di hal lain loh Mbak Tika.
loh tiba-tiba kok jadi hijau. Saya sering banget lakuin seperti itu. Jadi ini sedikit rada-rada susah gampang ya. Cuman WordPress ini benar-benar ini ya, benar-benar ampuh ya dibanding kita menggunakan sosmed. Karena begini ya sahabat ya, menuju authority itu. Mbak Tika perhatikan ya, ada seorang terkenal ya, Ya. tapi nulisnya di Facebook terus gitu. Mm-mm. Kira-kira Kenapa Mbak Tika nggak enak mau nggak? pindah-pindah gitu ya? Kenapa nggak buat web gitu, Nggak buat web. buat pribadi? Nah, Karena gini, oke lah, Iya. misalnya saya tahu beliau itu terkenal banget, tapi ada orang nggak tahu loh. Kalau orang nggak kenal, misalnya orang desa, misalnya mohon maaf orang desa nggak kenal, ini siapa sih nulis panjang banget, jangan-jangan hoax nih. Karena di Facebook, karena Facebook boleh dibilang tanda kutip orang nyebar hoax gampang ya. Kenapa demikian? Karena bisa panjang kan kata-katanya kan. Iya. Dibanding captionnya Instagram sedikit, apalagi Twitter ya. Kalau Facebook yang tadi saya bilang sekitar 10 ribuan lebih deh kata, bahkan lebih 15.000 nggak salah ya. Orang bisa panjang banget kata-katanya, akhirnya orang emosi termainkan gara-gara misalnya hoax ya. Tapi ketika yang maparin itu terkenal banget, cuman orang itu nggak tahu, dianggap itu paling hoax. Coba di web misalnya, web itu bisa dipertanggungjawabkan Mbak Tika, karena kita terdaftar di hosting, nama kita ada di sana, alamat kita ada di sana. Kita bisa yang buat web itu bisa disu loh, bahkan bisa dipolisikan, karena bisa dipertanggungjawabkan. Nama saya ada, alamat saya ada di hosting. Artinya ini secara legal ini web ini benar-benar menjadi identitas kita, kartu nama berjalan kita. Jadi penting banget ya. Jadi orang melihat authority kita itu dari website ya, Mbak Tika dan sahabat. Oke, sebelum ini kayak posting minggu depan deh, karena saya mesti oprek dulu ya sahabat ya. Oke, tadi kesalahan pertama ya. Ini sorry. Keypress in subheading. Nah, ini sering terjadi nih. Kata Google, use more keypress. Tolong dong Dam, use more keypress atau sinonim di in your subheading 2 dan 3. Kata Google, saya nggak gunakan kata-kata kunci berhubungan dengan judul saya, Mbak Tika. Pakai dong, jangan subjudul ngaco-ngaco nih. Nanti takutnya user yang baca bingung. Saya bilangnya strategi investasi. Mengapa kok subjudul yang misalnya subjudul subjudul ini ada kata kamus forex. Kenapa orang forex? Saya judul strategi investasi. Ngaco kata user gitu kan. Akhirnya terjadi bounce rate. Bounce rate artinya cuma 1 detik 2 detik ninggalin web saya. Akhirnya in the long run saya nggak bakal menuju ke halaman satu Google. Dwell time web saya juga kecil ya. Dwell time tuh user itu berlama-lama, sahabat berlama-lama di website kalau bisa sampai setengah jam lah. Saya kalau ngeliatnya bisa sejam loh Mbak Tika. Kalau itu menarik. Ada, saya selalu setiap Selasa malam ada dari websitenya Digital Marketer Dunia. 1 jam saya baca, bayangin. Karena panjangnya 2.000 kata. Bayangin. Kehitung ya. Itu selalu di halaman satu Google. Saya sejam loh baca itu. Karena di sana ada apa? Ada YouTube channelnya, ada 2, terus ada infografis, ada datasheet. Akhirnya saya berlama-lama. Dwell time-nya cukup panjang. Dwell time panjang artinya in the long run kita bakal, artinya kata Google, oh berarti Idam ini suka dengan web A. Oke deh, web A saya menuju ke halaman satu Google seterusnya dan setiap hari dan mungkin long life ya. Long life kalau diperpanjang ya. Hostingnya. Kalau diperpanjang ya hilang web kita. Baik. Nah, Pak Idam, ini sudah di menit ke-30. Hari ini kira-kira ada kuis tidak ya yang kita sharekan? Ada dong. Boleh di-share dulu kuisnya. Setelah itu ke jeda iklan dulu. Kuisnya masih saya leave meeting dulu ya, biar nggak ganggu ya. Kadang saya suka pencet juga. Kuisnya ya. Kuisnya masih seperti minggu lalu Mbak Tika. Kuisnya pertanyaan kuis. Jadi sebutkan aja 7 dari 9 defense mechanisms-nya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu psikoanalisis dari Jerman. Masih jadi bahan rujukannya para psikolog ya. Psikolog. Bahkan rujukannya dari sales loh. Sales yang mau bermain dengan NLP gitu ya. NLP sales yang mau main dengan hypnosis in selling-nya. Ini penting banget. Jadi 9 itu ada represi, terus ada reaction formation, ada displacement, ada fixation,
5 ada regresi atau regression, terus 6 proyeksi atau projection, 7 introjection, 8 sublimation, 9 rasionalisasi. Rationalization ini saya sering pakai ya, rasionalisasi. Artinya saya menggunakan alasan rasional walaupun saya salah gitu. Bagus-bagus saja, karena mungkin benar ya. Nggak benar sih, cuman benar gitu ya. Kan ada benar dan benar ya. Ada yang benar ya. Itu layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, moral atau tidak bermoral, etika atau tidak beretika. Jadi gini sahabat, etika itu salah satu puncaknya, peaknya ya. Jadi moral itu di bawah etika. Di atas etika ada lagi namanya estetika. Estetika itu udah sufi. Sufisme itu estetika. Kok estetika sih Mas Idam? Iya, estetika itu tampilan ya, tampilan arti estetik ya. Kalau dari sisi artinya, dari sisi artnya itu benar-benar ya. Jadi moral itu di bawah etika ya. Di atas etika namanya estetik. Kalau estetik itu sudah menuju istilahnya makrifat ya bagi sufisme ya. Bagi aliran sufi. Oke, silakan jawab di Instagram saya setelah acara ini selesai. Follow dulu IG saya @idamasari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan juga announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.anzar. Oke, baik. Ya, oke Pak Idam, nanti kita lanjut lagi untuk pembahasannya dan saya juga undang untuk semua sahabat-sahabat baik di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek ataupun RGR FM Tulungagung dan Ersal Nganjuk yang pagi ini juga ingin bergabung, silakan bisa kirimkan pertanyaannya ke WA Suara Sidoarjo 0821326409 atau ke yang lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live. Boleh untuk tinggalkan pertanyaan atau pesannya juga di kolom chat ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah
maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, saat pandemi, meeting internal, kantor, event dilakukan secara virtual. Nah, Domino's Pizza punya solusinya untuk Anda. Sahabat, Anda bisa nikmati menu Domino's Pizza secara bersamaan. Karena paket Domino's Pizza bisa dikirim ke rumah. Budget per pack juga bisa disesuaikan dari budget yang sudah sahabat tentukan. Info lengkap bisa datang ke store Domino's Pizza terdekat atau email dominos.marketingevent@map.co.id. Nah, atau juga bisa di rate our pizza at dominos.co.id. Sahabat, Anda bisa order juga lewat online ya di dominos.co.id atau telepon di 1500366. Informasi dipersembahkan oleh Domino's Pizza. We bring Domino's Pizza to you. Domino's Pizza, the best. Aku sih, yes. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo hebat, Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Ambo dapet kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kompon-Tren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, ada yang 600, juga 1500 ml, dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, Sefilan Tabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program digital Business Series, viralkan bisnismu, mainkan dengan konten marketingmu. Hari ini kita masih bahas ya tentang tutorial konten marketing
WordPress dengan personalization. Oke, Pak Idam tadi sudah dipraktekkan ya oleh Pak Idam dari tampilan webnya tadi ya untuk web pribadi sudah saya posting ya. Nanti kita posting web komunitas. Oke, baik. Nah, silakan Pak Idam, ini kita masih ada waktu karena ini kan saya juga coba untuk cek-cek di WA juga di YouTube kayaknya masih adem ayem. Ini saya nggak tahu juga ini karena Karinnya juga lagi liburan ini, jadi nggak ada yang bongkar-bongkar di medsos. Sholat Jumat ya, Mbak Tika, agak kosong. Agak kosong. Gimana maksudnya, Pak? Sholat Jumat kemarin kan. Oh iya. Enggak kosong loh, kosong. Oh iya, liburan ya, libur panjang. Saya baru sadar liburan panjang. Itu dia, makanya ini saya belum bisa buka-buka di media sosial Suara Sidoarjo ya. Ada yang menarik nih Mbak Tika. Oke. Kita kan bicara personalization, ini penting banget nih. Personalisasi dari sisi yang saya paparkan ini adalah pasti dari awal ya Mbak Tika. Kita kan sudah paparkan dari awal human centric marketingnya, tampilannya bagaimana kalau manusia. Tampilan Mbak Tika bagaimana di depan itu ya harus cantik ya. Orang kan nggak lihat dulu, Anda pintar nggak? Ya nggak dong. Luarnya dulu dong, di groomingnya bagaimana. Nah ini ada nih, saya lihat di Instagramnya Marketers ya. Jadi kata Marketers, bagaimana untuk mempertahankan mereka tetap menjadi pelanggan Anda. Ini penting kan? Bagaimana kita ciptakan customer retention, bagaimana web kita ketika orang baca, orang nggak langsung ninggalin. Itu kan salah satu caranya ya. Tampilan web kita harus bagus. Nah ini ada 3 nih, ada 3 simplicity katanya. Jadi produk Anda harus bisa didapatkan dengan mudah. Nah ini penting ya, dengan mudah. Jangan sampai kita buat web, misalnya orang tanya, jasa MC Sidoarjo, ini untuk MC perkawinan berapa ya? Loh kok Mbak Tika nggak ada pricingnya? Nah orang langsung kabur Mbak Tika, misalnya begitu ya. Simplicity tadi, produk Anda harus bisa didapatkan dengan mudah tanpa customer journey yang membingungkan. Akhirnya orang bisa navigasi dengan mudah. Tampilan web tadi, ketika di paragraf pertama ada kata-kata yang menarik, kata-kata yang compelling words, eye-catching gambarnya. Tapi ketika nyari produk bingung, akhirnya mereka ninggalin web kita. Itu nggak bagus. Kita harus buat sesimpel mungkin ya. Jadi kalau buat web itu sesimpel mungkin deh. Flat design gitu ya. Logonya flat semua, cuman menarik orang gitu. Jangan sampai webnya terlalu rame gitu. Nanti orang bingung. Nah, kedua, affordability. Nah, ini penting nih. Produk Anda harus memiliki harga yang terjangkau, Mbak Tika. Jadi pricing Mbak Tika harus terjangkau. Oke, sangat terjangkau kok. Terjangkau bukan berarti murahan ya. Jadi gini sahabat ya. Jangan sampai harga kita itu, saya juga pernah ada pemaparan di luar negeri. Jangan kita ngasih pricing murah-murah banget supaya pelanggan banyak. Enggak, saya nggak setuju. Harus sesuai dengan kapasitas kita. Kalau pricing Mbak Tika 10 juta, ya 10 juta dong. Jangan sampai Mbak Tika nurunin harga gara-gara Mbak Tika mau akuisisi pelanggan sebanyak mungkin. Saya diskonnya setengah harga. Nah, cash flow Mbak Tika bagaimana nanti? Jadi anak Mbak Tika sebagai pemapar yang keren bagaimana? Jangan sampai banting harga gitu ya. Boleh terjangkau, tapi jangan sampai banting harga banget. Ya. Terus ketiga penting nih, availability, ketersediaan. Produk Anda harus tersedia di berbagai macam channel. Nah, nanti saya terangin nih. Kita kan udah masuk content marketing ya sahabat ya. Yang pertama kan human centric marketing udah kelar ya. Udah kelar artinya obstacle sudah hilang semua ya. Webnya udah bagus. Sekarang kita masuk content marketing. Nanti di stage ketiga itu engagement marketing. Nah, omni-channel marketing dulu ya. Nah, ini availability ya. Omni-channel artinya di setiap channel ada Mbak Tika, sahabat. Tadi kan saya sharekan beberapa ini ya, sosmed ya. Saya ada artikel di Facebook fanpage, ada artikel di Twitter, ada artikel di LinkedIn gitu ya. Artinya boleh dibilang dalam tanda kutip ya, saya artikel yang tadi saya posting ada di channel-channel yang kira-kira populer ya. Jangan channel nggak populer ya, nggak ada yang lihat juga kan. Tadi ya, availability, produk Anda harus tersedia di berbagai macam channel yang dijangkau oleh pelanggan Anda. Dijangkau artinya ada pelanggannya dong. Seperti Mbak Tika punya teman di Facebook mungkin sudah 5.000, di LinkedIn tuh sepertinya bisa banyak LinkedIn. Bisa sampai 100.000 mungkin ya.
apalagi di Instagram gitu ya, bisa jutaan mungkin, lebih banyak lagi, atau di Twitter juga. Jadi kita harus tersedia di berbagai sosmed tadi ya. Kita harus penuhi simplicity, kemudahan ya, semudah mungkin, artinya navigasinya mudah. Kedua, affordability dari sisi pricing, ketika orang sudah ada customer journey-nya sudah baca, terus pricingnya bersaing lah ya, bukan murah ya, bersaing. Terus ketiga, tersedia. Jangan sampai harga ada, sudah mudah. Ketika orang nanya saya, Mas Idam, ada nggak produk ini? Oh, mohon maaf, stok habis. Kabur dia. Kalau stok habis. Karena nggak tersedia produk kita. Atau jasa batika misalnya, jasa batika. Oh, mohon maaf, tim saya itu full semua. Udah, ini pelanggan jangan pelanggan potensial lagi. Mungkin okein aja gitu ya. Saya setiap orang mesen okein aja, walaupun nanti mungkin ada waktu, ada jeda gitu. Oh, mohon maaf, oke, saya tersedia cuman minggu depan gitu ya. Oke, mungkin tersedia mungkin 2 minggu lagi. Nah, itu kan artinya kita availability kita bagus, tapi mungkin minggu depan karena mungkin stoknya sudah habis, kita pesan dulu, atau mungkin tim kita sedang ada kerjaan lain sampai tim kita selesai baru kerjain. Jadi yes dulu deh dengan pelanggan, karena kan itu kan salah satu jangan sampai ada opportunity loss ya. Dari opportunity loss akhirnya kan profit kita nggak ada, akhirnya growth kita nggak tumbuh gara-gara kita menolak ya, bukan menolak sih istilahnya, dibilang nggak ada lah. Mereka udah masuk web kita, udah seneng-seneng lihat itu, udah berlama-lama ketika nanya produknya nggak ada. Repot kan? Nah itu tadi ya dari marketers. Kalau ada lagi dari ini juga berkaitan dengan personalization. Jadi ada 6 ways to make content ya, ini berhubungan konten more personalized, dalam tanda kurung engaging and shareable. Nah, shareable penting nih karena harus memenuhi sisi dari advokasi. Advokasi di zaman now ini penting banget. Dia nggak beli, pelanggan nggak beli tapi nge-share, nggak beli tapi ngupload dimension di Instagram dia, terus bahkan komen, bahkan download gitu ya. Pertama ya, tadi ya, sama yang tadi, simplify menus, mudahkan menus, dari top menusnya, bagian kanannya, bagian bawahnya, jadi to make journey of customers easily ya, supaya journey mereka tuh gampang, Batika sahabat. Dari atas, tengah ada call to action-nya, ada nomor terakhir juga ada call to action-nya, terus ada YouTube-nya, jadi kan mudah, journey-nya mudah ya. Kedua, include numbers and bulleted lists to make the copy more digestible and scannable. Jadi scannable kan orang baca ada scanning dan skimming gitu ya. Kalau skimming kan baca cepat ya, kalau scanning baca lama. Jadi scanning itu customer tuh melihat subjudul pertama, subjudul kedua, subjudul ketiga. Kalau skimming baca cepat, artinya cuma lihat subjudul, isi nggak dilihat. Nah makanya peran subjudul penting sahabat, karena ada orang yang baca skimming dan scanning. Saya sering juga baca skimming ya, karena mau cepat kan, waktunya terbatas, saya baca cepat, tapi saya udah paham gitu ya. Oh, subjudul pertama ini, kedua, oke, saya paham deh saya beli deh besok gitu ya. Itu orang baca skimming. Kalau orang baca scanning satu-satu, ya. Syukur-syukur mereka baca scanning ya. Tujuannya supaya nanti dwell time-nya panjang, akhirnya bounce rate-nya rendah, dan Google suka pelanggan kita berlama-lama di web kita, kalau bisa sejam, dan akhirnya kita bakal menuju ke halaman 1 Google setiap hari loh. Orang ketik ini web kita, orang ketik ini web kita, dengan keyword apapun ya. Dengan keyword jasa MC Sidoarjo, Batika punya. Jasa MC di Jakarta, Batika punya. Bahkan jasa MC Singapura, Batika juga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena dwell time-nya cukup panjang. Satu artikel aja Batika. Jadi Batika fokusin satu artikel ya, yang panjang gitu, 1000 kata. Mungkin minggu besok 300 kata nggak masalah. Hari besok 300 kata, terus lusa 300 kata. Tapi di yang 1000 kata diincar terus tuh, di inbound link terus ya. Ketika posting di Surabaya, misal jasa MC Surabaya, inbound linknya ke Sidoarjo. Ketika jasa MC Jakarta, inbound linknya balik lagi Sidoarjo. Akhirnya Sidoarjo naik terus. Ketika Sidoarjo naik terus, itu berpengaruh ke kota-kota lain, sahabat. Karena web kita, postingan kita udah banyak, dengan 100 artikel, kita menjadi authority. Tadi kedua ya. Ketiga, add unique imagery and video to bring the content to life gitu ya. Jadi
cantumkan gambar-gambar yang menarik. Boleh juga ya, misalnya kita punya TikTok, di TikTok buat video, TikToknya ditempel di web kita, itu menarik kan? Dan video pasti YouTube. Keempat, include data and research, penting ya. Riset kalau kita misalnya saya jasa digital marketing pasti ada risetnya. Mbak Tika bisa juga risetnya misalnya melalui Wikipedia gitu ya. MC itu apa, terus bla 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 gitu ya. Kelima, create interactive content. Nah, seperti like quizzes atau pertanyaan di akhir. Jadi quiz-quiz penting banget supaya ada interaksi dengan customer. Keenam, nah ini penting nih, place a call to action, yaitu tombol telepon, tombol klik to WA. Terus bahkan klik to WA itu bisa kita buat KPI-nya loh, sahabat. Artinya ada ada toolnya yang klik hari ini berapa, yang nelpon tuh siapa aja, dari mana aja, ada ini ya, ada kalau di Google ada Google Analytics-nya, nanti di tombol telepon itu kita comot codingnya masuk ke Google Analytics. Atau kalau memudah ya sahabat ya, ini penting nih, kalau memudah ya, pastinya sahabat tahu bit.ly ya, berarti kan pernah pakai ya, bit.ly ya, bit.ly. Nah di sana ada ini loh, ada matriksnya, yang nelpon itu berapa kali, itu paling mudah ya. Paling mudah nanti buat aja bit.ly-nya, nomor HP-nya cantumin, dan tempel di web kita bisa tahu sehari itu berapa kali yang WA, sehari itu berapa kali yang nelpon. Kira-kira begitu sahabat dan Tika. Minggu depan kita belum posting ini ya komunitas ya. Mungkin minggu depan terakhir juga saya akan paparin navigasi web-web mana yang mudah ya. Jadi saya contohin web saya pribadi, web komunitas, terus web yang tim saya buat saat ini ya, web agen asuransi, ada 10 orang lebih itu nggak salah. Terus ada web juga yang produk yang kira-kira B2B dan produk dari jasa B2C. Nanti saya paparin semua minggu depan. Kira-kira begitu. Oke. Dan tentunya jangan lupa untuk ikuti kuisnya. Nah, kuisnya. Nanti bisa cek di Instagramnya Pak Idam ya, @idamazharia, IDHAM. Oke. Mas Yudi, terima kasih sudah menyapa juga pagi ini di YouTube. Saya belum lihat nih ada Pak Yudi ya. Mas Yudi katanya semoga sukses selalu buat Pak Idam. Amin ya rabbal alamin. Suara Sidoarjo mantap. Oke, makasih Mas Yudi, ditunggu main-main lagi ke Suara Sidoarjo. Nggak kangen sama Suara Sidoarjo nih? Oke deh, baik Pak Idam, mudah-mudahan ilmu sharingnya hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, demikian program Digital Business Series yang juga disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, RGR FM Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Saat ini sesaat lagi ya, jam 8 pagi ini waktunya saya juga ajak Anda untuk menyimak Potret Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.